Sahabat-sahabatku yang terkasih, jumpa lagi di doa kekuatanku bersama saya Suster Maria Sifra PRR. Mari kita mengundang kehadiran Roh Kudus untuk menguatkan dan meneguhkan hidup kita. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau yang mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus, berilah kami dengan perantaraan Roh Kudus kebijaksanaan yang sejati, serta kurnia selalu merasa gembira atas penghiburannya. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Hari ini Selasa, 7 September 2021, Pekan Biasa ke-23. Sapaan Tuhan dari Injil Lukas, bab 6 ayat 12 sampai dengan 19. Yesus memanggil ke-12 rasul dan mengajar serta menyembuhkan banyak orang. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya, dan banyak orang lain datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus, sumber kekuatan dan pengharapan. Sahabat-sahabatku yang terkasih, bacaan Injil hari ini terdiri dari 2 perikop. Perikop pertama mengisahkan tentang Yesus memanggil ke-12 rasul. Sebelum memilih ke-12 rasulnya, Yesus menyempatkan diri untuk berdoa kepada Bapanya, dan bahkan berdoa semalam-malaman. Mengapa Yesus melakukan ini? Karena Yesus tidak mau salah memilih ke-12 rasul itu. Rasul-rasul yang dipilih bukan berasal dari orang-orang yang berpendidikan atau yang berstatus sosial tinggi. Mereka adalah orang-orang sederhana yang pada awalnya sungguh terpikat pada Yesus dan ajarannya, dan hingga akhirnya dipilih secara khusus
untuk ikut serta dalam karya penyelamatannya. Perikop yang kedua mengisahkan bagaimana orang banyak datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia dan disembuhkan dari berbagai macam penyakit. Ada yang sembuh karena dijamah oleh Yesus, tapi ada juga yang sembuh oleh karena mengandalkan iman. Dengan menjamah jubah Yesus saja mereka yakin bahwa penyakitnya sembuh. Dari kedua perikop ini, yang menarik adalah rasul-rasul itu merupakan pilihan dari Allah sendiri yang berasal dari orang-orang sederhana yang menunjukkan bahwa Allah lebih membutuhkan hati yang sederhana, pikiran yang tulus, tindakan yang nyata sebagai perpanjangan tangannya di dunia ini. Sementara itu, orang banyak yang datang kepada Yesus dengan berbagai macam sakit dan penyakit menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki kelemahan dan kerapuhan yang mendorongnya untuk selalu datang dan dekat kepada Yesus untuk disembuhkan dan memperoleh kekuatan. Sahabat-sahabatku, kita pun dipanggil dan dipilih untuk melanjutkan karya keselamatan Tuhan di dunia ini dengan berbagai macam profesi duniawi yang kita miliki saat ini. Namun, hendaklah kita selalu sadar bahwa semua profesi yang kita jalankan saat ini memiliki tujuan yang sama, yaitu demi kemuliaan Tuhan. Demikianlah setiap kelemahan dan kerapuhan yang ada dalam diri kita akan menjadi berkat bagi kita sendiri dan bagi sesama apabila kita selalu menyiapkan waktu untuk datang kepada Yesus untuk menimba kekuatan daripadanya. Tuhan memberkati. Marilah kita menyampaikan permohonan-permohonan kita. Ya Tuhan, kuatkanlah kami dan mampukanlah kami untuk selalu menimba rahmat kebijaksanaan daripada-Mu. Semoga kami mampu menjadi murid-murid-Mu yang selalu bertindak bijaksana dalam setiap situasi hidup kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, semoga kami memiliki hati yang lapang untuk menerima perintah dan kehendak-Mu dan melaksanakannya dalam hidup kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, semoga kami dapat mempergunakan waktu yang Engkau berikan dengan sebaik-baiknya untuk mewartakan kabar sukacita-Mu kepada semua orang yang kami jumpai dalam kehidupan kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, perhatikanlah umat-Mu yang sedang dalam kesulitan, yang sedang sakit dan menderita, yang sedang dalam beban hidup yang berat, yang merindukan kerukunan rumah tangga, yang merindukan kehadiran buah hati di tengah keluarga mereka. Berikanlah rahmat yang mereka butuhkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dengarkanlah ya Tuhan doa-doa dan pengharapan kami secara pribadi dan doa permohonan keluarga kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah doa dan pengharapan kami. Curahkanlah rahmat kesehatan dan rezeki bagi kami. Bersihkanlah virus corona dari muka bumi ini. Kami percaya ya Tuhan, Engkau mengasihi kami. Oleh kuat kuasa-Mu lenyapkanlah virus ini ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini,
dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.